Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini ya untuk melanjutkan perkuliahan kita analisa numerik. Pada hari ini kita akan belajar tentang deret Taylor. Nah, dari deret Taylor ini kita bisa membuat sebuah rumusan ya untuk menyelesaikan atau mencari gradien atau garis singgung ya, gradien dari garis singgung yang melewati sebuah titik ya, pada sebuah fungsi ya, atau kita mencari turunan dari fungsi tersebut pada suatu titik. Baik, sebenarnya deret Taylor ini seharusnya tidak asing lagi bagi kita yang belajar tentang metode numerik, karena ini adalah pendekatan pertama kita belajar metode numerik yang biasanya kita gunakan untuk memahami di situ ada ralat pemotongan, itu menggunakan deret Taylor. Baik. Oke. Sudah full screen ya. Baik. Nah, deret Taylor itu bentuknya seperti ini. Jadi untuk sebuah fungsi itu bisa kita tuliskan dalam dua bentuk seperti ini. Ini forward, ini backward. Ya. Untuk forward artinya nilai fungsi selanjutnya itu bisa kita cari ketika kita punya nilai fungsi pada titik kita saat ini, ya kemudian turunan fungsi, turunan pertama fungsi, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya, di mana fxi plus 1 itu artinya adalah turunan fungsi pada langkah berikutnya, ya, itu sama dengan turunan fungsi pada saat ini, fungsi fxi plus 1 adalah fungsi pada nilai fungsi pada langkah berikutnya. Ya, kemudian ini adalah nilai fungsi saat ini adalah turunan pertama fungsi saat ini, f aksen xi, x aksen ini adalah melambangkan turunan, ya turunan kalau aksennya 1 maka ini adalah turunan pertama fxi terhadap xi gitu ya. Kemudian ini adalah delta x itu adalah selisih antara xi plus 1 dengan xi dibagi dengan 1 faktorial. Ya, kita bisa lihat kalau di sini turunannya turunan pertama, di sini pangkatnya 1, ini faktorialnya 1. Nah, kemudian plus turunan kedua dari fungsi, kemudian delta x kuadrat dibagi dengan 2 faktorial. Kita lihat antara orde turunan, kemudian pangkat, dan yang difaktorialkan, bilangan yang difaktorialkan itu sama. Kemudian ini juga turunan ketiga, delta x pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya sampai turunan ke n dikalikan dengan delta x pangkat n dibagi dengan n faktorial. Ini yang forward. Yang backward bagaimana? Bisa kita cari dengan suku-suku yang sama dengan forward. Namun demikian, di sini tandanya itu selang-seling. Jadi ini yang ini positif, bertanda positif, negatif, negatif, dan seterusnya. Kalau ini positif terus, ya ini semua tandanya positif. Kalau ini tandanya berselang-seling. Ada positif, negatif, dan seterusnya. Baik, kemudian dari persamaan tadi, dari Taylor, kita bisa mencari nilai diferensial, ya, diferensial dari fungsi dengan menggunakan dari Taylor yang forward tadi. Nah,
dari deret Taylor yang forward tadi, itu bisa kita potong, kita hanya menggunakan dua suku saja, dua suku pertama saja di ruas kanan. Nah, suku ketiga dan seterusnya itu kita potong, tidak kita gunakan dalam perhitungan. Sehingga nanti menimbulkan sebuah ralat, ya ralatnya adalah orde 2. Ya, karena kita mulai menghilangkan orde 2. Ya, turunan kedua, kemudian delta X-nya pangkat 2, dan faktorialnya adalah bilangan yang difaktorialkan adalah 2. Jadi ini adalah orde 2, ini kita hilangkan, orde 2, orde 3, dan seterusnya ke belakang itu kita hilangkan. Nah, sehingga dari sini kita hanya punya persamaan ini, fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x per 1 faktorial plus ralat pemotongannya, error pemotongannya. Nah, kemudian dari sini ini bisa kita turunkan, kemudian nanti kita dapatkan persamaan akhir ini. F aksen xi sama dengan fxi plus 1 min fxi dibagi dengan delta x dikurangi dengan O delta x. Jadi di sini kita lihat bahwa ralatnya ini sebenarnya adalah ralat orde pertama. Kalau kita mau mencari dengan diferensial maju. Meskipun di deret Taylornya, ralatnya kita mulai potong pada orde kedua, tetapi setelah kita mencari nilai turunannya, maka ralatnya menjadi ralat orde pertama. Oke, sehingga kalau kita lihat akurasinya, maka ini metode ini kurang akurat. Oke, sehingga, tapi ini bisa digunakan. Jika delta X-nya sangat kecil, maka ini masih mungkin bisa digunakan. Oke, kemudian diferensial mundur. Ini kalau kita gunakan yang deret Taylor yang backward gitu ya. Jadi kita potong sampai ke suku kedua, ya, sehingga pemotongan kita itu sampai orde kedua dan seterusnya itu tidak kita gunakan. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan nilai turunan pertama atau f aksen xi. Sebentar ya. Oke. Kita bisa mendapatkan turunan pertama itu dengan mempunyai nilai fxi dan nilai fungsi pada sebelumnya. Jadi fxi dikurangi fxi min 1, yaitu backward sebelumnya, nilai fungsi sebelumnya, dibagi dengan selisih antara xi dikurangi dengan xi min 1, delta x, plus ya, ini O delta X. Sama dengan ini adalah ralatnya adalah ralat orde pertama untuk diferensial mundur. Nanti kita akan lihat di contoh terkait dengan perbedaan diferensial maju dan diferensial mundur. Kemudian ada yang lebih baik lagi, yaitu gabungan antara diferensial maju dan mundur, ya, yaitu diferensial maju mundur kita gunakan dua buah persamaan tadi, persamaan deret Taylor tadi, yang forward dan yang backward. Ya, ini yang forward, kita tuliskan sampai orde ke 3 gitu ya. Orde ketiga. Oh, ini ada kesalahan. Harusnya ya, ini ada kesalahan penulisan, mohon maaf. Ini F double aksennya belum tertuliskan di sini, ya kan? Ini harusnya F double aksen, kemudian di sini baru F triple aksen. Ini harusnya F double aksen ya, mohon maaf ya. Ini harusnya F double aksen. Oke, ada kesalahan. Oke, anyway, jadi nanti dari hasil ini, dari hasil penjumlahan atau pengurangan dua deret Taylor ini mohon maaf, ini harusnya double aksen, ini pangkat 2, ini 2 faktorial,
double aksen pangkat 2 ini 2 faktorial. Oke. Tapi ini ketika dikurangkan ini hasilnya habis, hilang. Tidak muncul di sini. Oke, sehingga kita dapatkan nanti nilai f aksen xi itu sama dengan f xi plus 1 dikurangi dengan f xi min 1 dibagi dengan 2 kali delta x. Kemudian ralatnya atau errornya ini adalah error orde kedua. Oke. Nah, sehingga ini bisa dikatakan lebih akurat karena errornya sampai dengan orde kedua dibandingkan dengan diferensial maju maupun diferensial mundur. Oke, ini tadi. Jadi kita sudah punya 3 persamaan. Ada diferensial maju, ada diferensial mundur, dan diferensial maju mundur. Oke. Baik, sekarang kita coba itu kita implementasikan di dalam Microsoft Excel dalam menghitung gitu ya. Dalam perhitungan. Sebentar, ini bisa enggak di crop ya. Oke. Ini saya copy bisa enggak ya? Project. Bisa enggak di sini? Enggak bisa. Oke, anyway. Nah, baik, kita sekarang mulai masuk ke contoh. Saya buka Excel, Microsoft Excel gitu ya. Nah, saya di sini punya data dari hasil percobaan atau apapun. Ya, di mana X ini adalah inputan, Fx ini adalah output sebagai akibat dari adanya input ini. Jadi kita ini adalah variabel bebas, ini adalah variabel terikat. Variabel bebas itu artinya kita bebas memberikan nilai berapapun pada variabel ini. Nah, ini variabel terikat ini artinya nilainya tergantung dari variabel bebas. Kalau variabel bebasnya kita beri nilai 1 di sini, variabel terikatnya, maka outputnya 10. Inputnya kita kasih 2, outputnya 12, inputnya 3, outputnya 17, 4, 13, inputnya 5, 14, 6, 15, 7, 20. Nah, kalau kita plot hasilnya seperti ini. Ya. Jadi yang biru ini ya, ini adalah hasil plot dari ini variabel ini input, ini adalah outputnya. Oke. Yang kita inginkan bagaimana kita misalkan diminta untuk mencari garis singgung ya pada titik ini misalkan 4,13. Ini kita diminta untuk mencari garis singgung di titik ini 4,13 misalkan dengan menggunakan metode misalkan diferensial maju, diferensial mundur dan maju mundur. Ya, kalau kita lihat di sini ini adalah XI ya. Kalau di sini ini maka ini sebenarnya adalah XI. Ya kan? Sorry. Saya tulis di mana ya ini? Saya tulis di sini aja ya. Jadi ini XI. XI-nya berapa? Kemudian XI plus satunya berapa? Ini. XI min satunya berapa? Kemudian kita juga punya di sini harus ada FXI, itu berapa? FXI plus satunya berapa? FXI min satunya berapa? Oke. Nah, XI-nya tidak lain adalah 4. Kita masukkan sini 4. Oke. Sorry, harus ada, nggak boleh ada ini. Kemudian XI plus 1 adalah ini kan, 5 kan? 5. Jadi XI plus 1 itu adalah next step, ya, langkah berikutnya. Di atasnya XI. Kemudian di bawahnya XI min 1 itu adalah 3. Oke, kemudian di sini FXI. FXI-nya ya FX pada saat XI. XI-nya kan ini 4 ini. FXI-nya berapa? 13. Oke. Kemudian FXI plus 1 berarti
next step dari 13 itu adalah 14. Kemudian fxi min 1 itu adalah langkah sebelumnya. Ya, nilai fx pada langkah sebelumnya di sini 17. Oke, kita sudah dapat nilai-nilai ini. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan untuk diferensial maju. Ya, diferensial maju tadi sama dengan, ya kan, adalah fxi plus 1, ya kan, dikurangi dengan fxi, ya, dibagi delta x, yaitu xi plus 1 min xi, ya enggak? Oke, nilainya ini kan 1. Nah, 1 itu tidak lain adalah gradien dari ini. Di sini garis putus-putus yang berwarna kuning, ya, kuning ini. Jadi sebenarnya nilai gradiennya itu bukan ini ya, yang diharapkan garis singgung ini. Ini benar menyinggung, tapi dia tidak menyinggung hanya satu titik, tapi dia menyinggung 2 titik ini dengan ini. Oke. Nah, ada cara yang lebih, ya kita coba gunakan yang diferensial mundur. Sama dengan kan, fxi, ya kan, saya beri kurung, fxi dikurangi dengan fxi min 1, ya, dibagi xi, ya, xi dikurangi dengan xi min 1. Nah, min 4 dapatnya. Min 4 itu tidak lain adalah kemiringan atau gradien dari garis yang berwarna merah ini. Jadi nilai ini tidak sama ya antara diferensial maju, diferensial mundur, jauh sekali nilainya karena memang selangnya besar. Tapi kalau selangnya rentangnya ini kecil, selisihnya kecil, maka mungkin nilainya akan hampir sama. Kemudian untuk maju mundur ini yang lebih akurat dibandingkan dengan dua metode sebelumnya, yaitu fxi plus 1, ini saya beri sama dengan fxi plus 1 dikurangi dengan fxi min 1, ya, dibagi 2 kali, ya kan, delta x. Delta x itu adalah xi plus 1 dikurangi dengan xi. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya ini, min 1,5 tidak lain adalah yang berwarna biru ini. Ya, kemiringan garis yang berwarna biru putus-putus ini. Nah, ini kita anggap sebagai nilai yang paling dekat dengan nilai garis singgung, gradien garis singgung pada titik 4,13 di sini. 4,13 dalam fungsi ini. Oke, garis singgungnya gradiennya ini. Oke, ya, jadi ini adalah salah satu manfaat, ya, kita mencari nilai diferensial dari sebuah fungsi pada sebuah titik, suatu titik tertentu. Ya. Jadi ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu diferensial maju, diferensial mundur, dan maju mundur. Nah, saran saya kalau memang mau mencari, itu gunakanlah diferensial maju mundur, karena nilai akurasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode diferensial maju dan diferensial mundur. Kemudian saran yang lain adalah bahwa perkecillah nilai delta X. Jadi kalau bisa, ini kalau datanya sangat rapat, ya misalkan ini 3,0, ini 3,1, rentangnya hanya 0,1, itu tentu akan lebih akurat. Bahwa 3 data ini kemungkinan akan menghasilkan nilai yang hampir mirip. Ya. Tetapi metode maju mundur itu tetap lebih
akurat dibandingkan dengan metode diferensial maju dan diferensial mundur. Baik, saya kira itu pertemuan hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.